Assalamualaikum, welcome back. Nah, jadi sesuai judul di video kali ini aku bakalan ngasih tips gimana caranya buat nyapi botol dodot anak gitu ya, atau nyapi susu gitu ya, bukan ASI. Karena anakku emang dari umur 3 bulan itu udah minum susu yang pakai botol dodot gitu. Nah, jadi ini tuh berdasarkan pengalaman aku banget. Jadi aku ngerasa kayak kemarin tuh aku lumayan cepet berhasil nyapinya. Jadi cuma sekali aja itu anakku langsung bisa lupa sama dodotnya. Jadi aku kira ini penting bagi kalian yang kayak lagi masih bingung gitu gimana cara nyapi botol dodotnya anak. Yuk, langsung aja kita ke tipsnya. Jadi untuk informasi aja, anakku tuh disapi usianya tuh sebelum usia 3 tahun ya. Jadi dia 3 tahunnya bulan 12 nanti, aku nyapinya tuh sekitar bulan 9-an kemarin. Kurang lebih udah sebulanan lah dia disapi. Nggak minum susu di botol dodot lagi. Tetap minum susu tapi dia tuh nggak yang pakai dodot lagi gitu loh. Karena kalau misalnya minum susu yang pakai dodot itu frekuensinya lumayan sering dan lumayan ngabisin susu yang banyak gitu ya. Sekarang tetap minum susu tapi udah pakai gelas. Jadi cuman kayak pagi bangun tidur terus kayak malam mau tidur aja, sesekali aja siangnya. Nah, jadi gimana caranya, Kak? Jadi ini tuh sebenarnya bukan cara aku sih, kayak caranya suami aku gitu. Dan ini tuh cara ini tuh udah 2 kali berhasil ya. Jadi dulu keponakan aku tuh sempet disapi yang dengan cara kayak gini juga dan berhasil gitu. Makanya kenapa aku pengen banget sharing biar kalian tuh kayak nggak pusing lagi gitu gimana caranya buat menyapi botol susunya anak. Nah, jadi caranya guys dengan membakar apa sih namanya tuh ya, bagian putingnya atau bagian, bukan puting, iya sih, kayak bagian pentilan dodotnya itu. Aku tadi cari-cari botol susu anakku dan udah nggak ada gitu, udah disembunyiin. Padahal aku mau ngasih tahu juga ke kalian. Pokoknya kayak gini, nanti gambarnya aku insert di sini. Putingnya itu dibakar guys. Jadi kayak lagi siang gitu ya waktu itu. Terus kayak nggak sengaja gitu ada gambar Upin Ipin, karena kebetulan anakku sayang banget gitu ya sama Upin Ipin. Terus pas Upin Ipinnya dibakar tuh kayak dia histeris gitu, nangis. Terus kayak oke, ini tuh kesempatan buat ngebakar sekalian pentil dodotnya juga biar sekalian nyapih gitu kan ya. Makanya kenapa terus langsung sekalian dibakar dan jadinya tuh kayak hitam gitu loh pentilnya, karena itu kan bahannya tuh kayak silikon, kayak karet gitu kan. Jadi dia tuh kayak nggak bener-bener nggak bisa dibakar. Jadi kalau misalnya dibakar dia tuh cuman hitam doang. Dan setelah dia tahu dia tuh hitam, awal tuh nangis, histeris juga. Tapi nah setelah itu pas dia minta buatin susu lagi, kita kasih tahu ke dia bahwasanya pentilan atau bukan pentilan, apa sih namanya, iya pokoknya itulah, pokoknya iya kan pentilan kan. Nah itu pentilan dodotnya itu udah hitam gitu, kita kasih tunjuk ke dia dan dia ngerti. Akhirnya dia minta minum susu pakai cangkir. Di awal-awal tuh minta minum susu pakai cangkirnya itu kayak dia langsung apa ya, kayak langsung nggak ini kan, karena dia udah terbiasa minum susu pakai dodot. Jadi pas dianya minum susu pakai cangkir itu tuh kayak lumayan enak mungkin rasanya ya, karena nggak sambil tiduran juga kan. Makanya dianya tuh kayak kurang suka gitu, dan lama kelamaan dia lupa akan susunya maupun botol susunya itu. Nah, jadi kalau misalkan nanya, Kak, apa nggak nangis gitu kalau misalnya dia mau tidur tuh kayak gimana? Nah, jadi pas di awal-awal tuh kayak lumayan susah gitu ya guys, karena emang terbiasa. Dia itu kalau misalnya mau tidur siang ataupun mau tidur malam itu mesti ngedot dulu, terus abis dotnya lama kelamaan merem tidur gitu kan ya. Nah itu sih tantangannya di situ. Jadi karena dia udah nggak minum susu di dotan lagi, kayak lumayan agak susah gitu guys tidurnya. Jadi yang biasanya anakku tidur itu kayak jam 9 jadinya tuh jam 10-an, jam 11-an gitu, karena kayak bingung gitu dia mau tidur tuh kayak susah banget gitu. Nah pas siangnya juga sama, susah tidur juga, bahkan dia kadang-kadang tuh kayak nggak tidur siang gitu. Nah jadi caranya gimana bunda-bunda sekalian? Caranya itu adalah kalian biarkan aja si anak main sepuasnya sampai dia bener-bener lelah.
Kalau misalnya dia lelah, jangan langsung diajak ke tempat tidur. Jadi biarin dia lelah di tempat mainnya. Bahkan kalau misalnya di lantai, biarin aja dulu dia di lantai. Bahkan aku biarin anakku tuh sampai ketidur gitu loh. Nah, jadi setelah dia tidur kayak ada jedanya dulu gitu. Jangan langsung diangkat. 10 atau 15 menit setelah itu baru kalian angkat ke tempat tidur kayak gitu. Karena ya itu dia, karena dia kan kayak lumayan selama ini dia tidurnya mesti pakai dot gitu ya, mesti minum susu. Nah sekarang tuh dia nggak yang kayak gitu lagi, jadi dia kayak agak bingung gitu pas tidur itu. Udah itu doang, jadi lama kelamaan dan dia terbiasa. Nah terus nilai plusnya juga setelah anak disapi botol dodot atau disapi susu formula gitu ya, anakku tuh jadi nggak ngumpul lagi guys. Jadi sekarang dia tuh emang tidurnya juga nggak pakai pampers karena udah nggak minum susu di botol kan. Jadi ya sebelum tidur malam itu biasain untuk pipis dulu biar dia nggak ngumpul, dan lama kelamaan udah deh hilang kebiasaan ngumpulnya. Nah terus nilai plusnya lagi setelah anak disapi itu adalah makannya jadi tambah lahap. Ini berdasarkan pengalaman aku banget ya. Jadi memang anakku tuh susah banget buat makan. Setelah disapi minum susu formula, dianya tuh jadi lahap gitu makannya. Nah jadi udah segitu aja tips aku kali ini guys. Semoga tips ini membantu para ibunda sekalian yang pengen menyapi anak tapi bingung gitu gimana caranya. Mungkin kalian bisa ngikuti caranya aku tadi, dan semoga berhasil ya bunda. Oke, terima kasih kalau udah nonton video aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.